Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 14. Faidatun, 7 baris dari atas ke bawah. Itu masih membahas maksud maujud, maksud ada itu terbagi kepada 4. Wujud, ada, itu adalah miliknya Allah. Berarti yang ada itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada Allah itu karena diadakan Allah. Nah, itu keyakinan kita dulu. Berarti wujud itu ada itu adalah sifatnya Allah. Yang ada hanya Allah. Lain daripada Allah diadakan Allah. Wujud. Berarti mata kita memandang apapun yang kita pandang, yang dipandang itu adalah diadakan Allah. Kemudian hati kita ingat Allah yang mengadakan yang kita pandang itu. Biar melihat ke langit, itu ciptaan Allah. Biar melihat ke depan, itu ciptaan Allah. Biar melihat ke belakang, itu ciptaan Allah. Biar melihat ke kanan, itu ciptaan Allah. Biar melihat ke kiri, itu ciptaan Allah. Tapi ada dua. Ada yang kita lihat itu mengingatkan kita, ini ciptaan Allah. Kita disuruh untuk mengerjakannya. Syariat masuk di situ. Ada juga kita melihat ini adalah larangan Allah, maka kita disuruh meninggalkannya. Jangan kita mengatakan ini ciptaan Allah langsung kita lakukan. Jangan. Misal dia melihat ayam itu binatang yang Allah ciptakan, disembelih halal dagingnya dimakan. Dia melihat anjing itu jadi ciptaan Allah. Ini disentuh hukum Allah Ta'ala 7 kali bersuara. Salah satunya air bercampur tanah. Ya. Itu caranya. Ingat dengan Allahnya dari situ. Ada yang kita lihat, ini adalah yang Allah bolehkan. Ada yang kita lihat, ini adalah yang Allah larang. Syariatnya main, tapi pandangannya tetap satu. Ingat dengan Allah yang menciptakan atau menjadikan. Nyaman sudah. Syariatnya jalan, tauhidnya jalan, tasawufnya lagi hati. Ketika kita memandang ini ciptaan Allah, Anda bisa melupakan Allah. Zikrullah itu kuat. Nah, apabila sudah seperti itu hati pian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongi kita selalu ingat Allah yang disebut Ukuruni al-Kurkum. Ingatlah hambaku engkau kepadaku, al-Kurkum, aku yang akan menolongi engkau. Ingat selalu kepadaku. Berarti ingatnya kita kepada Allah Ta'ala juga yang menolongi. Tapi setelah Ukuruni, ingat dahulu kepada aku, belajar dulu ilmu supaya engkau ingat aku. Setelah engkau dapat ilmu, hai hambaku ingat dengan aku, langsung ayat selanjutnya, al-Kurkum, aku yang mengingatkan engkau kepada aku. Nah, biar belajar ilmu sembahyang. Ini nomor 1 nih, kita kupas dulu. Nomor 1 yang disebut yang terkaya daripada mahal Allah Ta'ala, kada perlu tempat dan mukhassis, dan kada perlu dengan yang menjadikan Allah sifat, yaitu dari Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kada perlu tempat, kada perlu dengan yang menjadikan Allah. Nah,
guru? Karena kadang mau Bapak Ibu belajar ilmu tauhid. Tapi guru dalam Al-Quran ada. Al-Quran itu banyak waktu. Masih tekstual. Belajar ilmu memahami Quran. Seperti salafi Quran, seperti salafi hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Belajar tafsirnya salafi Wahabiyah. Sedikit-sedikit Quran, sedikit-sedikit hadis. Belajar tafsirnya. Otak dia bukan ahli memahami Quran. Otak dia tidak ada ahli memahami hadis. Dia hanya membaca terjemahan Quran. Dia hanya membaca terjemahan hadis. Terjemahan itu bukan ilmu memahami Quran. Terjemahan itu bukan ilmu memahami hadis. Kenapa Makapi belajar ilmu seperti itu? Dari mana cara memahami Quran seperti itu? Pahaman Quran yang turun oleh Allah perantara Jibril. Jibril itu menjelaskan maksud ayat itu kepada Rasulullah. Buktinya ketika Rasul Isra Mi'raj terjadi malam hari, zuhurnya Jibril turun memperagakan cara sembahyang. Perintah Allah sudah diterima oleh Rasulullah, perintah sembahyang. Tetapi caranya sembahyang belum. Turun Jibril menjelaskan, memperagakan, mempraktekkan cara sembahyang. Mau kita ini siapa? Siapa? Guru-guru kita. Ada yang sembahyang tangannya kayak ini. Ada yang bilang cari betis kurang. Beliau ada cucuk pahaman jauh. Mau ulun, kalau ada cucuk pahaman ulun dilakukan. Kalau seorang masalah ini, apabila itu diskusi kabur, itu Imam Dudi nyalahkan orang haram di medsos, dibawa orang berdebat dialog kabur. Itu ke ilmu memfitnah, mengadu domba, ujaran kebencian, iri dengki, dendam, sombong, komplek, sifat-sifat tercela. Itu penyakit yang berbahaya. Orangnya berulang baik, berulang itu adalah mata rantai keilmuannya sampai ke Ba'alawi. Ijazah berulang itu, ijazah berulang itu adalah Jibril mengulangi Rasulullah. Rasulullah mengulangi Sayyidina Ali sampai kepada Ubaidillah, sampai terus sampai kepada guru-guru kita. Bulan surga itu imamah namanya. Nah, kita jangan terpengaruh dengan pahaman-pahaman Allah Subhanahu dikatakan di atas arsy. Berarti Allah memerlukan tempat. Sedangkan tempat itu diciptakan Allah. Kalau Allah perlu tempat, berarti Allah menciptakan tempat. Dulu tempat dengan Allah. Kalau dulu Allah, tempat di mana? Tapi kalau Allah bertempat, Allah ciptakan tempat, berarti sebelum Allah menempati tempat, Allah bertempat di tempat lain dulu. Syirik. Maka banyak, maka kita mandiri, ngambil mandiri pulang, mandiri ke atas, nahi mandiri, jangan ke atas, sama. Kenapa itu terjadi dulu? Ada mau belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ada di zaman Rasulullah. Ilmu tauhid ini sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Tapi yang membuat
pembukuan ilmu tauhid belum terjadi di zaman Rasulullah. Bukan tidak ada ilmu tauhid. Pembukuan Quran belum ada di zaman Rasulullah. Para sahabat hafal Quran semua. Belum ada pembukuan Al-Quran. Ilmu hadis belum ada pembukuan ilmu hadis. Semua orang hafal hadis, semua orang ahli memahami hadis, tapi pembukuan hadis belum terjadi di zaman Rasulullah. Terjadi zaman Imam Bukhari. 9 abad baru ada pembukuan hadis. 900 tahun sudah. Itu lebih baik. Ini ilmu ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu dengan yang menjadikan Allah, karena semuanya diciptakan Allah. Nah, kuat pegangan yang terpengaruh Allah Ta'ala di pada kali Arash. Ayatnya bujur, pemahamnya yang salah. Yang kedua, yang terkaya daripada mukhsis Allah Ta'ala, yang terkaya tidak perlu, tidak berhajat, tidak memerlukan daripada mukhsis, daripada yang menjadikan. Yang kedua, yang berdiri, yang menunjukkan dengan zat, yaitu segala sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, sifatnya Allah menunjukkan kepada Allah Ta'ala. Wujud yang ada Allah, tidak yang tidak berawal Allah, baqa yang tidak binasa Allah, ulama yang kadang kau disama-samakan yaitu Allah. Yang mengetahui nafsi kadang perlu dengan tempat dan kadang perlu dengan yang menjadikan yaitu Allah. Wahdaniyah yang esa itu Allah, Qudrat yang kuasa itu Allah, Iradah yang berkehendak itu Allah. Makin kuat kenal kita dengan Allah lewat sifatnya Allah. Yang lain daripada Allah kada boleh masuk dimiliki Allah. Jadi guru ulun, apabila ikan bersifat seperti yang dimiliki Allah, sifat Allah, ikan 5, apa guru 5 maling. Wujud itu artinya ada, yang ada Allah kita dia ada. Dia ada Allah. Duduk ya, macam-macam cara duduk. Ada nama baiki batis, membaiki batis pian tu bergerak pian tu dengan batis pian tu Allah menggerakkan. Kenapa? Mencari kenyamanan. Coba kalau bergerak batis sampai tuntungan guring, pulang guring, mengguringakan pian Allah. Waktu guring bergerak-gerak pian, yang menggerakkan pian waktu guring Allah. Ngorok, menjadikan ngorok Allah. Si ngorok kadang mendengar talinganya dengan ngoroknya, yang menghendaki itu siapa? Allah. Di sebelahnya lagi kerusuhan. Muka itu terus luar biasa. Ayo berfirman, sifat Allah yang dimiliki oleh Allah, yang wajib kita ketahui 20 sifat yang dimiliki Allah, wajib kita jangan masuk ke situ. Nah, sifat Allah ada yang menjadikan. Makanya di sinilah terkaya daripada mukhsis. Ada yang menjadikan sifat Allah itu. Allah bergerak itu sifat makhluk. Kenapa maka menyamakan Allah dengan sifat makhluk?
turun Allah turunkan beberapa. Ada beberapa itu sifat makhluk juga. Gerak dan diam sifat siapa? Sifat makhluk. Jangan dikatakan Allah kalau bergerak. Kalau Allah kalau bergerak, begitu boleh turunkan beberapa. Ada beberapa sifat makhluk, bergerak sifat makhluk. Kenapa maka menyamakan Allah dengan makhluk? Blokir. Begitu ya Allah Ta'ala kada bersifat dengan sifat makhluk. Mukhalafatul ta'ala khawatir. Boleh bingung, bingung. Allah Ta'ala dimana turun ke sifat makhluk. Turun di Rasulullah 3 malam yang terakhir Allah Ta'ala di atas Allah Ta'ala. Coba sudah turun itu pasti dari atas ke tempat turun sifat makhluk. Berapa syirik di dalam hati? Pokoknya Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baru. Selesai. Yang kita disuruh di ingat Allah, jangan memikirkan gimana Allah Ta'ala itu, jangan memikirkan kayak apa Allah Ta'ala itu. Ada boleh tampak karubillah, pikirkan aja ciptaan Allah. Wala tatafakkarubillah, jangan memikirkan Allah. Nabi disuruh ingat Allah, ingat Allah. Disuruh bukan memikirkan kayak Allah Ta'ala ada di dia. Orang nanti pikirkan tuh perbuatan Allah, jangan memikirkan Allah Ta'alanya. Baik, pesilahu kawalan, karena pesilahu keseniu, yang orang makan yang kasih lampu. Kalau gue bukan keseniu, ini ada berjintau ini. Lalu akalnya diulangnya jadi ilmu, orang ilmu yang mengatur akalnya. Sifat-sifat Allah yang berdiri, yang menunjukkan dengan zat, dengan Allah, yaitu segala sifat Allah menunjukkan kepada Allah. Kita mengenal Allah lihat sifatnya, hanya yang langsung kenal Allah Rasulullah. Nggak ada yang lain. Nabi Musa saja hanya bisa berdialog dengan Allah. Nabi Musa juga melihat Allah. Nabi Musa, kalau Nabi Musa ngambil berkah, orang yang sanggup melihat Allah. Lalu Nabi Musa menunggu Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj. Itu Nabi Musa. Aku jadi Nabi Musa hanya bisa berdialog dengan Allah. Tapi aku hendak kau melihat Allah. Aku hendak mengambil berkat orang yang sanggup melihat Allah, yaitu Rasulullah. Makanya Nabi Musa menanyai, "Ma'apa Allah ya Rasulullah? Apa yang Allah kabulkan kepadamu ya Rasulullah? Al-Fardu Hamsina Salatan. Aku dikabulkan 50 waktu sembahyang. Panjir ya Allah, asali taufik. Wahai hamba Allah, wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah, pulang minta keringanan." Untung Rasulullah mau, jangan yang ada mau Rasulullah egois. 50 waktu sebenarnya sehari semalam 24 jam sampai 24 jam waktu kita sebenarnya 50 waktu sehari semalam 20 menit sewaktu di masjid ya gitu. Tak mau apa-apa lagi. Ini biasanya Nabi Musa. Supaya kita nih tahu sejarah-sejarahnya itu. Nah kemudian lagi-lagi Bapak Ibu, wujud kidam bokol kalapak yang menjadi suara kuda irada yang berkehendak Allah, yang berkehendak bisa kabul bisa ada. Yang menghendaki kehendak kita terkabul Allah, yang menghendaki kehendak kita tidak kabul. Coba. Berarti kalau kabul, alhamdulillah. Kalau tidak kabul, keberhasilan yang tertunda. Innallaha ma'as sabirin. Berarti orang yang dikabulkan Allah anggapnya bersyukur ibadah. Orang yang dikabulkan
nanti Allah akan kabul kehendaknya, bersabar ibadah dulu. Tapi kalau ada ilmunya, kalau kabul bertepuk dada, kalau ada kabul kecubung dimakan. Gila. Itu penting banget. Nah, apalagi ada ilmu yang berilmu itu nomor satu ilmu Allah. Berarti kita ini ada dalam ilmunya. Kita hanya menuntut ilmu. Yang memberikan ilmu di otak kita nih Allah. Guru ada berilmu juga. Kalau guru merasa berilmu, syirik seimbangnya. Kenapa maka sifat Allah diambil? Ilmu itu siapa? Sifat Allah. Kemudian kalau Allah Ta'ala alimah, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Si guru tadi hanya menyampaikan ilmu ke gurunya menyampaikan ilmu gurunya, guru menyampaikan ilmu gurunya, sampai akhirnya kepada Rasulullah pun menyampaikan ilmu yang disuruh Allah untuk menyampaikannya. Intinya semuanya ilmu itu milik Allah. Apabila tertanam di dalam hati kita ada dalam ilmunya, ada walaupun seluruh dunia mengatakan bahwa Allah itu bisa ngomong kepada Rasulullah, aku yakin terus sombong. Raja Dangdut ikut juga nih, sombong karena pulang itu malah ada ilmu. Sedangkan ilmu itu diberi Allah, dititipi maksudnya oleh Allah, bukan milik kita. Dititipi, namanya titipan, suatu saat bisa diambil. Makanya kayak kita ditanyai tuan guru nih, ilmu itu diamalkan ada. Ilmu itu diamalkan ada. Umurmu dihabiskan kemana menggunakan, kemana menghabiskan umur. Kalau harta dari mana dapat, kemana membelanjakan. Ya titipan, namanya aja titipan, ditanyai namanya titip. Kita akan mempersiapkan pertanyaan itu. Maksudnya siap menjawab pertanyaan itu. Nah, irada ilmu hayat yang hidup Allah. Berarti kita hidup dengan Allah. Berarti kita hidup dengan Allah. Yang menghidupkan kita Allah. Yang hidup Allah. Kita dihidupkan Allah. Nah, lalu kita berbentuk ada paket lagi. Kita hidup dengan Allah. Betul menciptakan Allah. Kita boleh hidup dengan nafas. Yang mengatur nafas itu Allah. Yang mengeluarkan nafas itu ngatur Allah. Yang memasukkan nafas itu setelah keluar Allah. Berarti yang mengatur nafas kita keluar masuk Allah. Yang mengatur nafas kita keluar dan masuk siapa? Allah. Yang mengatur nafas kita masuk dan keluar siapa? Allah. Berarti bujur berbanding inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sebenarnya ibadahku, hidupku, matiku milik Allah Tuhan semesta alam. Maka kita hidupkan Allah. Hatilah terkait ayo kita hidup kalau ini, kita hidup kalau suami, itulah iya. Kita hidup dengan usaha, itulah iya. Kita hidup di ngurusin anak misalnya, itulah iya. Hati tetap merdeka Allah. Ada jadi kita udah
anak ulun ini guru kalau inya berjanji guru atau berarti ini anak ulunnya ada laki yang dunia berdua ada kekhawatiran anak ulunnya seikong laki nama kaikongnya dunia mungkin rasa ada kekhawatiran ulun bilang menganyang ulun berdua nih nampak dalam khawatir anak ulunnya yang berdua laki mungkin ulun takutan gue kalau punya begini diatur dirinya anak apa kakek ngatur kehidupan anak dia fokusin nafkah didik anak dia ada yang guru gue ulun anak ngatur anak ulun laki yang guru gue harus inya nang ngatur bininya jangan bininya kayak nang ngatur inya satu, anak kedua guru kami ini kayaknya kan betul guru anak ulun laki yang guru nama mau musik kami ini kenapa maka yang ini berpikiran ke situ anak lelah berpikir dia anak itu mau bener-bener hanya pun guru sekolah guru tamat SD guru lah mau orang ini mau lelah berpikir kita percaya Allah mengatur semua tugas nafkahi anak, tugas didik anak. Selesai masa kedepannya serahkan kepada Allah. Kedepannya anak tuh yang berpikiran siapa? Kita serahkan ke Allah. Kadang Allah kita mengatur kehidupan kedepannya dia. Kita hanya merencana yang menentukan adalah Allah. Kadang percaya kalian hayat sifat siapa? Hebat Allah. Ada kebaikan kita itu atau hukumnya apa pakai seperti itu. Jangan hilang dulu berusaha Allah berpikir dia berdoa aja ya. Salah berpikir orang memikirkan yang belum terjadi. Kurang nanti dikirakan menafkahi anak ya, mau kursinya menyekolahkannya, mendoakan. Itulah guru ini kebanyakan pikiran dia kita kayak guru ini sama guru bilang dari tinggi ya. Allah berpikir ada lagi. Nah ini nih kurang salah. Kadang menggunakan yang kedua ini sifat-sifat Allah betul. Nah kurang belajar tauhid datang di mana stres. Datang di mana stres kurang belajar tauhid. Sudah dibaru dengan ilmu tauhid, pemikirannya dibaru dengan ilmu tauhid. Coba kalau udah belajar ilmu tauhid, makin betul, makin stres. Makin betul, makin stres. Jadi Abdullah ambil, jadi Abdul stres. Kenapa? Dia malah berpikir ada lagi yang lucu. Isi anak binian, lakian seko, binian seko. Binian nih guru anak ulunnya belum takutan kalau berisi laki. Karena di bawah ulun lakinya misalnya kemana anak ulunnya anak ulun binian nih diam di rumah ya guru lalu kau mengawani kami karena anak ulun binian nih harap bermasaknya nih guru mau berawani. Ikan mau dibatal Allah Ta'ala nih kayaknya gue kalau dibawa lakinya ngarang aja lakinya tak ada yang ngikuti lakinya jangan memikirkan itu biar berdoa ya Allah lebih jitu memprogram ke depannya kehidupan anak ya daripada dia kenapa maafin karena melibatkan Allah ada orang tua anak banyak baik gue anak tuh banyak enam anak orang tuh 3 laki 3 binian enamnya baik gue ada di tempat imbahnya berakian binian masing-masing tertinggal abang mamanya aja lagi di rumah tuh luas tingkat 2 paling atas keluar 6 berduaan lagi nang saya asam urat nang saya betongkan
kamu rumah anak luas, hidup ada. Senang. Anda abad mamanya ini supaya anak ini tak mau pulang di rumah. Anda, iyan maka hendak awak kalian matur anak Allah. Kehendak kita tuh Allah yang menentukan. Rumah tingkat 2 paling atas kolam renang. Datang juga ke rumah berdua. Nah, minta baju supaya penanam duit. Nah, tak kalau duit. Namanya Pak Bukin. Anak gue, besi anak-anak gue, anaknya gue, jauh-jauh judulnya. Judul itu kayak matur Allah. Anak lagi anak. Nah, satu gue anak orang di dunia hidup gue di daerah Nunukan mana? Jauh gitu. Itu udah pakai transit pasokan. Nah, saya kong di Nunukan gue anak orang lagi ya. Emang beginian maksudnya di Nunukan. Tak jodoh orang daerah situ. Kehidupannya bagus, alhamdulillah. Yang satunya di Malaysia, yang satunya di daerah apa tuh? Brau. Yang satunya yang rancak di tengah laut, anu manginya atau gimana ada itu di tengah laut. Tapi gue bisa datang dulu. Nah, 4 mengatakan nang kalimat nang saikomnya anu apa ini anu apa tuh di Mekah Madinah anu gay bagus ya anak dengerin nang di hantunya nang tanam nih gue apa ngaranya tuh di daerah Kalbar mungkin enak lah Kalbar. Nah kami gue besok luas tapi gue rasa berhentu rumah nih rasa berhentu dari anak luas rumah waya ini anak berus rumah ini pun gue anak mau ulah kamar mandi lawan misi di kamar aja lagi yuk persempit karena hanya sempit di rumah satu bang berdiri habis luas mengecil kita tetap innalillahi. Nah lalu gue ulun kemana-mana HP bang gue di tangan awisi gue HP mandi HP. Kenapa? Kalau ulun rabah gue nang ini mau kepala libatkan Allah. Pendapatan yang guru cari pembantu atau keluarga diam di rumah dia anak pengen nambah anak tuh telepon musyawarah daripada anak kayak abah dan mama berdua kan di rumah nih. Kalau ada keluarga kita pembantu siapa ada aja tuh mau orang yang di atas tuh nah abah kalau mama nih kadang awal lagi naik ke atas tuh nah pulang orang dikuras supaya apa cari keluarga kita nang diam di situ nanya di siapa kalau ini campur di pulau renang itu indigo bujur ya itu aja solusinya mama wanita kalau ada yang sakit maksudnya perlu dibantu alhamdulillah nanti Bapak Ibu ada mau awalnya itu caranya hayat itu hidup Tuhan siapa? Lawan Allah. Kalau kita berpegang hidup baik lawan Allah, tidak pernah meninggalkan kita.
gelisah. Lihat, kemudian terus hayat imbah hayat wujud kita mukhalafah yang utama dari kulit berada hayat sama memandang arakan kita berdadangan Allah. Karena ada masanya tuh sama basar nama melihat Allah, nama menolong kita kau melihat Allah. Karena ada masanya ini siapa nih ini nanti ada depan gue nih bisa orang dengan gue kalau nama mengawakan kita berpandir Allah lalu berpandir baik-baik. Kena ada nama ada jelas lagi berpandir nang bini berpandir ada jelas laki nang laki ada jelas berpandir nang bini lawan tutulian sudah aku yang merahai ngombe. Ya Allah, mau ada ilmu tauhid di hati ini berdua lagi nang saya kau berpandir kada jelas, nang sampai kau berpandir kada jelas, nang dipandir nang saya kau tutulian, nang saya kau tutulian sama 11-12. Mau ada ilmu tauhid di dalam bisa baik. Itulah diantara sifat Allah jangan kita miliki, tapi kita ingat ini adalah sifatnya Allah. Kemudian yang ketiga, berkehendak kepada mukhasis, tiada berkehendak kepada zat, yaitu segala zat yang baru. Insya Allah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Ini pagi ini cara memakai sifat Allah ini bukan milik kita di dalam semua kehidupan. Mudah kawan, amin. Kita pakai Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا